500 perceraian akibat perbedaan pilihan. Suami pilih A, istri pilih B, akhirnya dua-duanya pilih bercerai. Dari para calon, tolong sampaikan. Betul. Tapi untuk Anda para pemimpin, takutlah kepada Allah. Servi sering bareng Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib Ana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat afiat. Antum sehat? Alhamdulillah Habib, sehat. Cuma Tapi kelihatan wajah-wajah loyo tidak juga. karena pekerjaan Habib Oke. yang membuat ya banyak pikiran. Karena memang juga akhir-akhir ini Habib, Masya Allah Gini, wajah itu berubah, ada pertikaian, ada bisa juga capek, bisa juga kurang senang. kayaknya tiga-tiganya Bib, tiga-tiganya. Oke. Oke, jadi sekarang ini Bib, fenomena yang lagi viral, yang lagi hits, mungkin di semua tempat juga lagi hype-hype-nya terkait pemilu. Milu. Ini nih, Oke. Bib, pemilu nih Bib. Aduh, ini kan sekarang sudah masa tenang. Alhamdulillah sudah masa tenang Bib. 2 bulan sebelumnya bukan masa tenang, baku hambor Bib. Kalau orang bilang baku hambor Bib. Semua perang medsos, perang Ya. urat saraf apa segala macam semua ada Bib. Ajib. Nah, ini yang bikin akhirnya muncul berita headline Bib. Barusan di sebuah berita online. Menak mengeluarkan survei Oke. 500 perceraian akibat perbedaan pilihan. Suami pilih A, istri pilih B, akhirnya dua-duanya pilih bercerai. Coba, ini nih Bib, seru sekali nih. Pertanyaannya adalah tanggapan Habib tentang perkara ini. Silakan Bib. Jawab salah. Diam juga bisa salah. Iya. Sudahlah, lebih baik saya jawab. Siap. Bismillah. Pertama memang ya saya bilang bahwa orang yang melakukan tindakan langsung kepada ranah perceraian ini minimnya ilmu. Karena alasannya apa ya? Alasan receh menurut saya. Alasan receh. Karena ini kan bukan hal yang berkaitan dengan pokok dalam agama. Bukan pokok dalam agama. Jadi orang-orang sebenarnya perbedaan itu ya memang sunnatullah. Saya dan engkau tidak mungkin sama, kan begitu. Jelas. Dalam hal apapun. Iya, siap. Dalam hal apapun. Artinya bukan harus politik. Ya. Dalam hal apapun, cara makan mungkin beda, cara minum pasti beda. Ya, masalah jenis makanan berbeda. Jadi memang masalah ini sebenarnya ya harus diterima. Ya, jadi menurut saya, kenapa kok bisa itu terjadi sampai 500 tadi ya? Iya, 500 Ini Bib. sangat apa ya? 500 lagi 1000 Bib. Jadi tambah 15 lagi jadi 1000. Ya pasti. Jadi ini menurut saya ini karena minimnya pemahaman agama. Oke. Minimnya pemahaman agama ini yang harus memang dicerahkan oleh para ustadz, para dai, bahwasannya ini jangan sampai cuma gara-gara pemilu yang hanya 5 tahun setiap berlangsungnya 5 tahun selesai, 5 tahun selesai. Akhirnya Masya Allah ini rumah tangga yang tadinya aman-aman dikarenakan ini kok bisa hancurkan ini. Masya Allah ini sesuatu yang menurut saya harus dipahamkan bahwasannya ini bukan masalah pokok dalam agama. Oke. Yang pertama. Yang kedua adalah fanatisme yang berlebihan. Ini fanatisme yang berlebihan nggak boleh. Ini hawa nafsu. Hawa nafsu nggak boleh. Ya orang kalau fanatisme pasti bawaannya emosi. Bawaannya maunya pertikaian. Bawaannya pasti enggak. Kamu harus ikut saya. Kalau tidak kita pisah. Ini kan fanatisme. Dan ini ya kembali lagi. Ya kurangnya keimanan di dalam batin sehingga masalah-masalah seperti ini ya langsung dijadikan sesuatu yang menurut mereka besar di dalam kehidupan mereka. Ini menurut saya ini repot. Kemudian berikutnya juga mungkin harus banyak edukasi dari para ulama. Edukasi. Jadi harus ada edukasi penyampaian bahwasannya ini jangan sampai dijadikan sebagai momen pertikaian, momen permusuhan, momen fanatisme. Itu harus disampaikan oleh para ulama, para dai. Oke. Kemudian yang berikutnya juga para politisi ini paling utama dari para calon. Tolong sampaikan, didik ini masyarakat dengan pendidikan yang bagus. Didik masyarakat dengan perdamaian, didik masyarakat dengan selalu mengedepankan persaudaraan.
Harus didik masyarakatnya. Jangan calon pun diam, bungkam. Lihat masyarakatnya bertikai, bertengkar, tidak menjalin persaudaraan, dia malah ya sudah. Justru dipanas-panasin Bib, ada Bib. Nah, itu dia. Ini Nah, nih. jadi sekarang tugasnya para calon sampaikan kalau misalnya itu sudah terjadi, ini saya bisa sampaikan. Itu salah Anda, wahai para calon. Ini salah Anda. Oke lah, itu mereka fanatisme masing-masing. Ya sudah, nggak ada masalah. Cuman sekarang ini apa yang terjadi? Bahwasannya ini ya para calon yang bungkam, yang diam, tidak mau menyampaikan, ayo jaga persaudaraan, ayo jaga persatuan. Kita memang berbeda, tapi jangan sampai dengan perbedaan ini kita bertengkar, kita bercerai, kita bertikai, masalahnya tidak kelar, persaudaraannya jadi kacau dan lain sebagainya. Ini ya, saya harap para calon insya Allah bisa membuat video edukasi untuk supaya tetap berdamai. Gak ada masalah. Kita apa namanya berbeda, saling koreksi, Iya. gak ada masalah. Tapi kalau saling apa namanya bertikai, tidak sapa satu sama lain, apalagi sampai menyebabkan sampai bercerai, ini hati-hati. Ini para calon, ya mohon maaf, saya bisa sampaikan ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masya Allah, Akan pertanggungjawaban. dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iya, kenapa? Karena memang salah satu penyebab. Mungkin dia tahu, dia dapat berita itu. Mungkin baru satu, dua, dia dengar. Tapi dia pikir, ya sudahlah, itu urusan mereka. Tapi nggak boleh. Dia memilih Anda loh. Dia fanatik kepada Anda. Anda harus sampaikan, jangan kamu seperti itu. Saya ini bukan nabi. Iya, iya. Yang engkau seperti itu fanatismenya. Ini bukan perbedaan agama. Ini hanya perbedaan pilihan, perbedaan calon, perbedaan partai. Jangan kita jadikan ini sebagai pokok dalam agama. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa ini Bib. Ini sebuah pencerahan yang harus didengarkan oleh setiap orang. Bahkan mungkin istri saya di rumah juga harus dengar ini. Ya harus. Karena jujur beda pilihan juga Bib. Nah itu dia. Jangan sampai kan ada pertikaian-pertikaian jadi 501 nanti Bib. Kan tadi. Masya Allah, jangan ya Allah. Oke, nah itu Bib. Itu yang sekarang kayaknya menurut saya ini Bib, kurangnya kita edukasi. Ya. Karena memang terbukti 500 itu bukannya sekedar angka Bib. Ya. Itu luar biasa banyaknya. Banyak. Dan ini justru kelihatannya memang kalau orang bilang biasa saja, tapi percaranya kan sesuatu yang perkara yang sangat dibenci oleh Allah Bib. Ya. Dan kalau itu terjadi terus-menerus maka ini bisa bahaya Bib untuk, iya kan Bib ya? Ya. Ya. Jadi jangan sampai apa namanya pilkada kita, pemilihan kita di Indonesia ini terkenal apa ya, pemilihan yang jauh daripada edukasi yang baik, jauh daripada pencerahan yang baik, daripada para tokohnya, daripada tokoh agama, calon-calonnya, mana ada edukasi, insya Allah masyarakat akan tercerahkan, gitu loh. Masyarakat tercerahkan kan memang juga itu terjadi itu karena memang fanatisme yang berlebihan, kemudian tidak adanya edukasi dari setiap calon dan juga dari para tokoh ulama, para tokoh ulama ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Luar biasa. Ini yang waduh, Masya Allah ya, ini Bib perkara yang Ini apa namanya ini? Ya? Apa Bib? Ini namanya apa? Headset. Oke. Mengenai politik juga ini Bib. Mungkin juga Habib bisa kasih apa ya? Kita emang dari tadi memang mau bahas politik sebenarnya. Ya. Iya Bib, pembukaannya Oh, iya, tadi iya. soalnya sudah diarahkan Oke. dari yang di balik layar. Ini pembahasan kali ini. Jadi harus benar-benar kita kupas tuntas, Oke. selesaikan. Oke. Seperti itu Bib, kira-kira bahasanya. Nah, ini Bib, mungkin Habib bisa kasih kita nih tips dan trik. Mungkin kalau memang pemimpinnya tidak memberikan kita edukasi bahwa ini nih pilih beda nggak apa-apa. Nah, sekarang kita kurang nih masalah edukasi seperti itu. Itu gimana Bib? Maksudnya tips kita untuk mungkin memilih pemimpin yang seperti apa? Mungkin ini juga yang menjadi kita akhirnya melihat bahwa kalau satu ini nih yang paling benar, yang lain salah. Nah itu gimana tuh Bib? Untuk apa ya, filter diri kita sendiri supaya tidak ada hal yang seperti itu kira-kira. Ini kayak seperti nonton bola Bib. Kalau saya pilih Real Madrid, satu Barcelona,
harus gontok-gontokan, Bib. Nggak boleh tuh. Harus panas-panasan tuh, Bib. Ini apa sudah ada sebelumnya, sudah dibicarakan atau belum ini? Apa pertanyaan ini? Ini tiba-tiba muncul saja, Bib. Oke. Ya wallahu alam. Jadi kalau menurut saya ya kita pilih calon yang manfaat, Oke. yang memberikan nilai positif di masyarakat, ya muamalahnya bagus, akhlaknya bagus, ya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita lihat aja seperti itu. Artinya kalau seandainya seseorang itu takut kepada Tuhan, ya insya Allah dia juga akan takut berbuat jahat kepada masyarakatnya. Tapi kalau seandainya dia tidak takut kepada Tuhan, Tuhan aja tidak ditakuti, apalagi selain Tuhan. Seram sekali itu, Bib. Menyala Habibku. Oke. Ya, ini memang perkara yang 5 tahun sekali terjadi. Ya. Tapi 5 tahun sekali juga banyak sekali hal-hal yang terjadi, Bib, luar biasa menghadapi pemilu yang hanya sebentar ini, Bib, ya. Ya. Jadi butuh sangat-sangat edukasi, Bib, ya. Sangat Sangat-sangat edukasi. sangat dibutuhkan. Karena memang masyarakat itu begini, sebenarnya masyarakat sudah tahu. Cuma memang masyarakat itu, ya kita manusia itu kan selalu harus diingatkan, selalu harus diulang-ulang. Ya jangankan dalam hal ini ya, dalam hal rumah tangga saja. Kadang-kadang kita dengan suami istri aja gitu kan, suami istri itu kan kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin istri kita tidak sukai, kita lakukan. Padahal kita sudah pernah diingatkan dulu. Begitu juga kalau kita sampaikan kepada istri kita, ada yang kita tidak sukai, dilakukan juga. Mungkin seminggu, 2 minggu dia tidak lakukan, ketiga minggunya dia lakukan lagi, itu kan? Yeah. Jadi memang manusia itu kan mahallul khata' wan nisyan. Ya, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi dia harus diingatkan. Begitu juga masyarakat. Edukasi ini selalu harus ada. Dari masyarakatnya, sesama masyarakat saling mengedukasi, dari ulamanya mengedukasi, dari calonnya. Yang tadi saya sampaikan, harus mengedukasi dengan edukasi yang positif. Seperti itu. Makanya penting sekali tuh masalah politik itu damai-damai, pemilu damai itu, penting, Bib, kan? pemilu damai penting. Artinya jangan sampai 5 tahun kok kita korbankan yang seumur hidup. Ya kita bertetangga itu seumur hidup loh. Bertetangga seumur hidup. Ini pemilu 5 tahun. Kok kita korbankan yang seumur hidup demi karena 5 tahun? Coba pakai logika, ini orang nggak paham. Akhirnya Masya Allah dengan tetangga nggak tegur, nggak saling sapa, nggak salam. Cuman gara-gara 5 tahun. Coba lihat. Wah ini 5 tahun, ini pemimpinnya ini pun yang dia coblos misalnya, nggak kenal dia. Nggak tahu dia. Iya. Nggak kenal sama dia. Betul. Masya Allah. Jangan nggak kenal, jumpanya nggak pernah. Salaman sama dia, nggak pernah. Apalagi kalau sudah pilih, Bib, aduh, Itu dia. susah sekali mau tegur, Bib. Itu dia. Ya, ketika masih mencalonkan membuka kaca jendela, setelah terpilih, kaca jendelanya ditambah dengan kain korden. jadi bukan hanya kaca jendela yang ditutup, tapi jadi kalau kaca jendela kan, kalau kaca jendela masih bisa diintip, tapi tidak pakai korden. Masya Jadi Allah. orang sama sekali nggak bisa diintip. Astaga, ini benar-benar yang harus kita cegah teman-teman semua ya. Nah ini Bib, mumpung saya lagi ngobrol sama Habib, mungkin Habib bisa kasih sedikit pesan-pesan khususnya untuk para pemimpin dan juga pesan-pesan untuk masyarakat nih, Bib. Apa nih kira-kira supaya kita nih kejadian seperti ini tidak terus terjadi, Bib. Bahaya sekali nih, Bib. Baik, untuk Anda para pemimpin, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan jadikan ini sebagai momen yang hanya untuk merebut kekuasaan. Tambahkan ketakwaanmu, kekuasaan hanyalah sementara. Apa yang kau akan dapatkan itu semuanya sementara. Maka pesan saya kepada para pemimpin untuk tetap menjaga daripada hatinya, menjaga niatnya untuk berkhidmat. Tidak ada yang lain, untuk berkhidmat. Apa itu berkhidmat? Menjadi pelayan masyarakat. Menjadi pelayan rakyat. Bukan menjadi bos, bukan menjadi orang yang harus diagungkan, tapi menjadi pelayan rakyat. Insya Allah niat itu yang benar, Allah akan mudahkan. Dan saya himbau kepada seluruh masyarakat, tetap jaga perdamaian ini.
jaga persatuan, jaga persaudaraan. Jangan sampai dengan pemilu yang hanya 5 tahun kita bertengkar sampai seumur hidup. Naudzubillah. Maka insya Allah perdamaian, pemilu damai kita jaga persaudaraan. Jangan sampai kita bertengkar, jangan sampai kita memutuskan silaturahim, dan jangan sampai kita bercerai sebagaimana kasus-kasus yang terjadi beberapa hari ini di Indonesia. Terakhir pesan saya, wahai para pemimpin, ketika Anda terpilih, Anda adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapapun yang memilih Anda dan siapapun yang tidak memilih Anda. Dan engkau akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada pilih kasih. Semuanya adalah rakyatmu yang harus engkau bina, yang harus engkau ayomi, dan juga engkau tetap akan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, dan insya Allah pemimpin yang adil akan diberikan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bib ya. Semoga pesan-pesan tadi bisa sampai ke setiap calon dan juga masyarakat, dan siapapun yang terpilih, kita jaga keamanan, perdamaian, dan semoga itu 500 tadi itu Bib tidak tertambah 500 lagi Bib. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan rujuk. Rujuk bener. 500 rujuk ternyata. Rujuk semuanya. Iya. Bukan cerai Bib, rujuk. Insya Allah setelah video ini ya insya Allah rujuk semuanya. Amin, 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 amin. Ya kan baru talak 1. Oh, iya betul. Jadi bisa rujuk. Iya, iya betul, betul. Kalau talak 3 ya Bahaya itu Bib ya. tidak ada harapan lagi. Oke, terima kasih Habib Salim atas Sama-sama. tips dan trik dan pesan-pesannya. Insya Allah bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Sampai bertemu di share Bib selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.